Baik, suara saya terdengar. Andre Taufik. Ya, kita mulai saja ya. Sudah 51 orang yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, pertemuan ketiga, kita akan masuk ke pembahasan komponen pasif dulu ya. Kemarin kan kita bagi dua ya, ada komponen aktif dan komponen pasif. Nah, sekarang kita masuk dulu ke satu komponen pasif ya, karena pembahasannya ternyata banyak. Jadi kemungkinan ini hanya satu komponen satu pertemuan. Saya tampilkan dulu untuk slide-nya ya. Rima Nur Kamilah sudah muncul? Sudah, Pak. Ini full screen atau belum di full screen? Udah full screen, Pak. Baik, terima kasih. Kita mulai saja. Pertama, kalau kalian teman-teman di sini ya yang kemarin kan saya lakukan survei dulu seberapa mengenal dengan resistor kayak gitu ya. Ternyata banyak yang belum pernah megang, belum pernah nyoba langsung di rangkaian ya. Ya kurang lebih bentuk fisiknya seperti ini ya. Karena kita secara online ya saya memperlihatkannya berupa gambar saja. Ini salah satu bentuk dari resistor ya secara fisik seperti ini. Entah mirip apa ya ini, mirip sosis atau apa gitu ya, secara fisiknya. Tapi yang pasti kalau menemukan komponen seperti ini di dalam rangkaian itu namanya resistor. Lalu apa sih resistor itu? Nah, secara pengertian ya, jadi si resistor itu adalah komponen elektronika berjenis pasif ya, yang mempunyai sifat menghambat tegangan atau arus listrik. Kemudian satuan dari nilai resistor ini adalah ohm atau biasa disingkat dengan omega ya, lambang. Bahan pembuat resistor adalah nikelin, karbon film, metal film. Itu nanti bahan pembentuk akan menentukan jenis dari si resistor itu sendiri. Lalu bagaimana gambar dan simbolnya ya? Ini beberapa jenis resistor. Ada resistor tetap, resistor variabel, ada LDR, kemudian ada termistor. Nah, gambarnya ini yang kolom kedua ya. Kolom kedua ini gambarnya ya, untuk resistor tetap, yang variabel ini, kemudian LDR, ada termistor. Lalu simbolnya seperti apa? Nah, simbolnya kalau dalam rangkaian biasanya digambarkan seperti ini, atau seperti ini. Untuk yang resistor tetap. Untuk yang resistor variabel, jadi ada tanda panahnya ya ke atas. Sementara untuk LDR ada dua tanda panah ke dalam ya, atau ke si komponennya. Dan untuk yang termistor, ini ada tanda min T atau plus T ya. Itu nanti ya kita bahas. Baik, saya analogikan si resistor ini seperti sebuah pintu bendungan ya. Pintu bendungan. Jadi si pintu bendungan ini kan sifatnya atau fungsinya adalah menutup aliran air gitu ya. Jadi semakin kita tutup, maka si air tuh semakin kecil gitu ya mengalirnya. Nah, jika bendungan di sini dijelaskan jika pintu bendungan ditutup besar tuh artinya lubangnya semakin kecil ya. Maka air yang mengalir
semakin sedikit ya, begitu pula sebaliknya. Jadi ketika pintu bendungan ditutupnya kecil, maka aliran arus air akan mengalir lebih besar gitu ya. Nah, ini analoginya sama dengan resistor ya. Kita analogikan si air ini adalah arusnya, arus listriknya, kemudian bendungan ini adalah resistornya gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai resistor, semakin pintu bendungan ini ditutup besar, itu artinya semakin tinggi nilai resistor, maka semakin sedikit arus yang mengalir, arus listrik yang mengalir. Jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk analogi. Nah, ini salah satu contoh aplikasi ya, aplikasi resistor pada rangkaian sederhana yang melibatkan satu buah sumber dan satu buah lampu. Nah, di sini perbedaannya apa? Kita lihat di sini resistornya. Yang pertama ini adalah 800 ohm, sementara yang kedua itu adalah 100 ohm. Lalu apa yang akan terjadi ketika kita berikan dua buah resistor pada rangkaian yang sama ya? Nah, ya, lampu yang diberikan atau rangkaian yang diberikan resistor 800 ohm, kita lihat penerangannya seperti itu ya. Kategorinya redup gitu ya, untuk lampu dengan 800 ohm ya. Sementara satu lagi, untuk lampu yang 100 ohm ya, kalau kita, untuk resistor yang 100 ohm ya, dia akan lebih terang ya. Kenapa? Karena nilai resistansinya itu lebih kecil dibanding rangkaian yang pertama. Ya seperti tadi ya, harusnya di sini akan terhambat lebih banyak gitu ya, dibanding dengan rangkaian ini. Karena apa? Karena nilai resistansinya di sini tuh lebih besar ya, lebih menghambat. Artinya pintu, kalau tadi pintu airnya lebih menutup gitu ya. Sementara yang ini pintu airnya lebih terbuka, atau kita analogikan di sini resistansinya lebih kecil, maka arus akan mengalir lebih besar yang mengakibatkan lampu menyala lebih terang. Gitu. Nah, kita masuk ke jenis resistor ya sekarang. Jenis resistor itu ada resistor tetap ya, atau fixed resistor. Apa sih resistor tetap? Dari namanya kita bisa ketahui ini hubungannya dengan nilainya ya, nilai resistansinya. Jadi setiap resistor itu punya nilai tahanan, nilai kemampuan dia untuk menghambat arus gitu ya. Nah, si nilai resistansinya untuk resistor tetap itu tidak bisa dirubah. Kalau udah 100 ohm ya sudah 100 ohm gitu ya. Kalau udah 1 ohm ya 1 ohm gitu. Kemudian untuk resistor tidak tetap, nah ini variabel resistor ya, dia resistansinya bisa kita rubah gitu ya. Contohnya misalkan ada satu potensiometer lah, dia di spesifikasinya 0 sampai 100 ohm. Artinya apa? Artinya kita bisa rubah resistansinya mulai dari 0 ohm sampai 100 ohm, tergantung kebutuhan kita gitu ya. Kita butuhnya berapa ohm, kita setting dulu, ukur dulu resistansinya. Selanjutnya ada resistor non-linear, adalah resistor yang nilai hambatannya tidak linear karena pengaruh faktor lingkungan. Misalnya ada pengaruh suhu dan cahaya. Nah, jadi si nilai resistor ini, resistansinya dia dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Kalau suhunya panas itu nilainya seperti apa? Nah, itu mempengaruhi ya. Kemudian cahayanya banyak, cahayanya sedikit, itu juga mempengaruhi oleh terhadap nilai dari resistansinya. Nah, kita bahas dulu jenis resistor tetap ya. Ini akan saya bahas sekilas ya, karena waktunya saya rasa kalau di kelas ini cukup, kalau di online terlalu mepet ya. Jadi ada beberapa jenis untuk resistor tetap, ada wire one resistor, carbon resistor, metal film resistor, ada SMD, kemudian ada zero ohm jumper wire. Nah, untuk jenis-jenisnya ini dipengaruhi oleh tadi ya, bahan pembentuknya. Lalu pengaruhnya terhadap apa? Nanti terhadap spesifikasinya gitu ya, ketahanannya dan lain-lain. Jadi kita lihat dulu yang pertama itu wire one resistor. Nah, ini dibuat dari bahan kawat ya. Resistor ini umumnya dibuat dengan kapasitas daya yang besar. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini.
Nanti slide-nya saya bagikan, silakan untuk jenis-jenis ini dibaca lebih ini lagi ya, lebih lebih mendalam lagi. Kemudian resistor arang ya. Bahan utamanya apa ya? Sesuai namanya ya, arang dari karbon gitu. Kemudian di pasaran resistor jenis ini dapat kita jumpai dengan kapasitas daya 1/16 watt, kemudian 1/8 watt sampai ke 3 watt ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bahan pembentuknya ya, ada karbon filmnya, kemudian ada keramik, kemudian ada coatingnya. Nah, ini ada penutupnya ya. Nah, selanjutnya ada metal film resistor ya. Ini sesuai namanya dari metal film ya, si pembentuknya. Nah, ini salah satu keunggulan ya dari metal film resistor ini, toleransinya cukup rendah, yaitu 1% dan 2%. Toleransi ini apa? Nah, ini ada tipe ya, ini toleransi lah, bukan tolerasni ya. Jadi si nilai toleransi ini adalah nilai error-nya ya, nilai error-nya. Artinya semakin kecil nilai error ya semakin bagus resistornya. Jadi semakin kecil juga kemungkinan error-nya gitu ya. Jadi kalau kita beli resistor 100 ohm itu kalau kita ukur belum tentu betul-betul tepat 100 ohm gitu ya. Jadi kalau kita ukur dengan ketelitian yang tinggi bisa jadi lebih dari 100 ohm atau kurang dari 100 ohm. Nah, kurang dan lebihnya berapa itu tergantung nilai toleransi. Selanjutnya untuk dayanya ini ada 1/8, 1/4, dan setengah watt ya. Nah, resistor film ini digunakan untuk keperluan pengukuran perangkat industri dan perangkat militer karena membutuhkan ketelitian tinggi ya untuk kebutuhan yang lebih terukur lah gitu ya. Selanjutnya, nah ini bentuknya ya yang tadi metal film. Jadi pembentuknya ini tadi bedanya ya. Ini bahannya dari metal film. Ada SMD, Surface Mount Device Resistor. Ya, ini si resistor ini yang sering kalian jumpai di PCB biasanya ya, PCB motherboard gitu ya. Kemudian yang lain-lain lah pokoknya, yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. Jadi bentuknya seperti ini, sering kalian temukan langsung pada papan ini ya, papan rangkaian ya. Jadi ini biasanya untuk kebutuhan fabrikasi ya digunakannya. Nah, ini untuk nilai toleransinya 1 sampai 20%, tegangan maksimumnya 100 ohm, resistansinya 0 ohm sampai 1 mega ohm. Ya ini baca aja ya. Yang kedua ini intinya yang membuat si SMD ini adalah si EIA ya. Nah ini Electronic Industry Alliance. Jadi dia punya kode tersendiri yang disebut E96 ya, nanti kode untuk mengetahui besar resistansinya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk melihat atau menentukan nilai resistansi itu ada 2 cara ya. Bisa melihat dengan warnanya, ada 3 cara ya. Bisa melihat dengan warnanya, bisa melihat dengan angka yang tertempel di komponennya, dan satu lagi bisa kita ukur langsung menggunakan alat ukur. Oke, jadi untuk SMD, dia punya kode. Nah, ini dari EIA 96 kodenya ini. Cara bacanya seperti apa? Nah, nanti dijelaskan ya. Kemudian ada zero ohm jumper wire. Ini lebih ke resistor yang berfungsi untuk jumper ya, penghubung antara satu titik dengan titik lainnya. Nah, ini resistansinya ada yang 0 ohm sampai 10 kali 10 pangkat min 3 ohm. Tegangan maksimum 300 volt, arus maksimum 3 ampere. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita masuk ke jenis resistor tidak tetap ya.
Ada beberapa, di sini ada potensiometer, kemudian ada trimmer potensiometer, ada termistor, ada LDR. Oke, potensiometer ya. Tipe variabel resistor yang dapat diatur nilai resistansinya secara langsung karena telah dilengkapi dengan tuas kontrol. Jadi ada tuasnya untuk mengatur nilai resistansi yang kita butuhkan. Bentuk paling umum dari potensiometer adalah potmeter atau potmeter putar. Jenis pot sering digunakan dalam kontrol volume suara audio dan berbagai aplikasi lainnya. Oke, untuk bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi si potensiometer itu ada potnya ya di sini. Sifatnya dia rotary atau kita bisa atur dengan merotasi tuasnya ini gitu. Nah, berapa yang kita butuhkan itu tergantung teman-teman butuhnya nanti di rangkaian berapa ohm gitu ya. Kemudian ada juga potensiometer linear ya. Potensiometer di mana wiper bergerak pada sepanjang jalur linear. Nah, ini dengan menggeser ya, menggeser tuas ini ya untuk menentukan nilai dari resistansinya. Selanjutnya ada trimmer ya, trimmer potensiometer. Ini juga sama ya, diputar juga, cuma muternya ini harus menggunakan alat bantu seperti obeng, obeng min. Nah, nanti kita bisa putar ini menggunakan obeng. Dan selanjutnya ada termistor ya. Termistor ini yaitu tipe resistor variabel yang nilai resistansinya akan berubah mengikuti suhu di sekitar resistor. Jadi tergantung suhunya. Jadi apakah suhunya dingin atau panas, nah itu akan mempengaruhi nilai dari si termistor ini. Ada PTC, ada NTC. Positif termistor koefisien dan negatif temperatur ya, positif temperatur koefisien dan negatif temperatur koefisien. Jadi nilainya dipengaruhi oleh panas dan dingin, tapi nanti si kedua komponen ini sifatnya berbeda ya. Nanti kita tes. Nah ini ya, jadi sifatnya si NTC dan PTC ini memiliki karakteristik berbeda. Untuk yang NTC ya, atau negatif temperatur koefisien, nah, nilai resistansinya akan menurun apabila suhu yang berada di sekitar komponen NTC tersebut tinggi. Nah, jadi jika suhunya tinggi, maka resistansinya akan menurun, nilai resistansinya. Ini sumbu X-nya temperatur ya, sementara sumbu Y-nya adalah resistansi. Jadi ketika si temperaturnya semakin tinggi, semakin ke sini, kita lihat resistansinya semakin rendah. Nah, sebaliknya yang PTC. Jadi yang PTC itu dia semakin tinggi temperatur, kita lihat di sini, semakin ke kanan ini semakin tinggi ya nilainya, maka si resistansinya akan semakin tinggi juga. Nah, sampai berapa maksimalnya? Nah, itu tergantung dari spesifikasi dari si PTC dan NTC itu sendiri. Nah, lalu apa yang selanjutnya yaitu LDR, Light Dependent Resistor. Adalah salah satu jenis resistor yang dapat mengalami perubahan resistansinya apabila mengalami perubahan penerimaan cahaya. Ya, kita bisa lihat di sini, ada yang sumbu X ini adalah intensitas cahayanya ya, dalam lumen. Sementara untuk sumbu Y-nya adalah nilai dari resistansinya. 10 ohm, 100 ohm, 1000 ohm, dan seterusnya. Kita lihat di sini, semakin tinggi nilai cahayanya, atau semakin tinggi lumennya, di sini si resistansinya semakin turun. Nah, itu karakteristik dari LDR. Ini LDR juga biasa digunakan sebagai sensor juga, sensor cahaya gitu. Jadi untuk menentukan nanti semakin ketika cahaya semakin tinggi, maka arus nanti bisa mengalir gitu. Nah, itu dimanfaatkan salah satunya adalah sebagai sensor cahaya gitu.
Oke, ini sudah dijelaskan, yang ini aja. Nah, sekitar 10 mega ohm ya, pada tempat gelap, besar sekali kan, 10 mega ohm. Dan di tempat terang, resistansinya turun menjadi sekitar 150 ohm. Nah, ini bisa digunakan untuk mengalirkan arus ya, dalam tegangan yang rendah gitu. Jadi, ini kita bisa manfaatkan salah satunya sebagai sensor. Oke, saya akan lebih memfokuskan pada pembacaan nilai resistor. Jadi saya harapkan teman-teman di sini setelah perkuliahan pertemuan ini udah bisa baca nilai resistansi pada resistor ya. Jangan sampai nanti ditanya, ada yang nanya, ini berapa ohm? Nggak tahu gitu. Jadi harus bisa ya, harus bisa. Nah, untuk membaca nilainya, itu pada dasarnya ini sudah tercantum pada badan resistor tersebut. Nah, cuma bedanya ada yang menggunakan kode, ada yang langsung mencantumkan nilai hambatannya. Nah, yang menggunakan kode ini ada kode berupa angka, ada kode berupa warna. Gitu. Nah, untuk resistor tetap ditentukan dari gelang warna, dan ada yang langsung tertera pada resistornya. Jadi kalau ada yang langsung tertera 100 ohm, ya udah berarti itu nilainya 100 ohm. Tapi bagaimana kalau misalkan dia bentuknya kayak tadi ya, di judul pembahasan kita di awal, ada yang seperti sosis dan gelang-gelang warna. Nah, itu bagaimana cara bacanya? Kita bahas. Kemudian variabel resistor itu tertera di badan resistor berupa nilai maksimumnya. Jadi kalau ada variabel resistor dengan nilai 1 mega ohm, artinya apa? Dia bisa kita atur dari 0 ohm sampai 1 mega ohm maksimum. Nah, kita tinggal atur aja. Nah, untuk resistor non-linear, sebagian tertera pada badan resistor, sebagian juga tidak. Berupa kode yang menentukan nilai range hambatan. Nanti kita bahas. Nah, yang ini dulu, yang memakai gelang warna ya. Teman-teman perhatikan ya, nanti di akhir kan ada kuis ya. Ya, salah satunya nanti ada soal ini. Gitu. Kuisnya hanya 5 soal saja. Saya sudah tugaskan teman-teman semua untuk menginstal Quizzes ya. Jadi nanti kita gunakan Quizzes untuk mengikuti kuisnya. Ini ada warna-warna, ada hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu, putih, emas, perak, dan tanpa warna. Apa artinya? Artinya setiap warna itu dia memiliki nilai. Nah, hitam itu nilainya 0, coklat 1, merah 2, dan seterusnya sampai putih itu 9. Sementara untuk emas, perak, dan tanpa warna itu dia tidak memiliki nilai gelang ya. Atau dia hanya bernilai sebagai ciri dari toleransinya saja dan mengkalinya. Nah, mungkin masih bingung ya. Saya lanjut ke sini saja. Nah, ini. Oke, di sini kan tadi bentuknya seperti ini ya. Ada yang ini contohnya yang 4 gelang warna ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini keterangannya adalah gelang pertama dimulai dari ujung resistor yang jarak antara dua gelang pertama dan kedua tidak jauh. Nah, kalian perhatikan di sini, ini ada 4 gelang warna, tapi ada satu gelang yang dia terpisah sendiri. Nah, sudah bisa kita pastikan bahwa dia adalah sebagai toleransinya, gitu ya. Sementara nilai resistornya yang mana? Nilai resistansinya yang 3 ini, nilai resistansinya. Nah, kita awali dari merah, kemudian hitam, kemudian ini coklat ya, atau ya coklat. Nah, lalu cara menghitungnya seperti apa? Nah, kita di sini saya langsung ke ini ya, ke yang 6 aja karena di sini ada keterangannya. Jadi patokannya seperti ini. Kita tentukan dulu toleransi yang mana. Nah, ini berarti belakangnya. Untuk yang 6 gelang warna itu agak berbeda karena dia punya temperatur koefisien. Jadi contohnya ini jarang ya, ini jarang digunakan. Banyaknya yang ini, yang kedua ini. Saya ambil contoh yang ini aja lah. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 gelang warna. Gelang pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan angka. Di sini ada orange, putih. Nah, kita kembali ke tabel.
Orange putih. Orange itu atau jingga itu nilainya 3. Sementara putih itu nilainya 9. Nah, jadi seperti apa? 3, 3, 9 ya. Kemudian gelang keempat adalah hitam. Hitam itu berapa? Hitam itu 0 ya, hitam itu 0. Kemudian gelang kelima adalah coklat. Karena dia gelang terakhir berarti dia toleransi. Toleransinya adalah 20%. Jika ada gelang ke-6 dia adalah koefisien suhu. Nah, kalau kita sudah punya nilainya 3, 3, 9, 0. Nah, caranya nanti teman-teman di sini ditulis dulu. Gelang pertama itu 3, gelang kedua itu 3, gelang ketiga itu 9. Kemudian gelang keempat atau warna terakhir sebelum toleransi, ingat ya, warna terakhir sebelum toleransi itu adalah koefisien pengkali. Kalau hitam artinya dikali 10 pangkat 0. Nah, jadi ini adalah pangkatnya ya. Gelang keempat ini adalah 10 pangkat berapa gitu. Kalau dia hitam ya 10 pangkat 0. Kalau coklat 10 pangkat 1. Kalau ungu ya 10 pangkat 7 pengkalinya. Nah, jadi ini nggak akan dikali 1 nih kalau ungu. Jadi dia dikali 10 pangkat 7 kalau warnanya ungu. Tapi karena warnanya 0 ya, dia maka dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 ya. Muhammad Yogi, diaktifkan mikrofonnya. Ya, Pak. Yogi, 10 pangkat 10 itu berapa? 10.000, Pak. 10 pangkat 10. 1.000. 1.000, Pak. 1000. Kalau menurut Wati berapa? Sepuluh pangkat 10. Atau 10 pangkat 6 lah. 10 pangkat 6 berapa? Ada yang bisa bantu 10 pangkat 6 berapa? Ayo, masa nggak tahu? 100.000. 1 juta, Pak. 1 juta, 100.000 kata Wati. Oke. Juta, Pak. Mungkin Pak. ini ya, entah lupa lagi atau gimana. Jadi kalau 10 pangkat 6 ya artinya nolnya ada 6 aja gitu ya. Kalau saya simpelnya seperti ini. 10 pangkat 6 mau dikali 10, dikali 10, dikali 10 ya. Jadi sampai ke 0 yang ke-6 gitu. Nah, untuk 10 pangkat 10 berarti kan tadi kurang lebih harusnya ada 10 M ya, 10 miliar gitu. Nah, saya kebanyakan tadi nanyanya berarti. Kalau 10 pangkat 1 berapa? Coba Lutfi Fatan. 10 pangkat 1 berapa, Pi? Ini soalnya ini basicnya ya. Ini basic untuk menghitung nilai resistor. Kalau itu belum ngerti, ya nanti susah. Oke, gimana, Pi? Lutfi Fatan Alifi. 10 pangkat 1 berapa? 10 pangkat 1 itu 100, Pak. 10 pangkat 1 100. 100 ya, Pak. Kalau menurut Putra Hamzah berapa? 10, Pak. 10 ya. Jadi 10 pangkat 1 itu 10 ya. Kalau 10 pangkat 2 baru 100. Cara tercepatnya, kata saya tadi ya, pangkatnya itu menentukan banyak nolnya aja. 10 pangkat 1 nolnya ada 1. 10 pangkat 2 nolnya ada 2, jadi 100. 10 pangkat 3 nolnya ada 3, 1000. Nah, kalau 10 pangkat 0 itu berapa? 10 pangkat 0.
Coba Adityo Pratama. Berapa 10 pangkat 0? 0, Pak. 0. Kalau menurut Majdi Wandika 10 pangkat 0 berapa? 0, Pak. 0. Menurut Ujang Yana Taryana 10 pangkat 0 berapa nilainya? 0, Pak. 0. Menurut Rima udah? Nggak apa-apa. Rima Nur Kamilah 10 pangkat 0 berapa? 1, Pak. 1. Kalau 100 pangkat 0 berapa, Rima? 1. 1. Sejuta pangkat 0 berapa? 1.000.000. Sejuta pangkat 0. 1. 1 ya. Oke. Yang betul adalah 10 pangkat 0 itu ya 1. Bilangan berapapun di pangkat 0 itu nilainya 1. Ingat ya. Bilangan berapapun. Ini matematika dasar. Jadi mau sejuta pangkat 0, mau 10 pangkat 0, mau 100 pangkat 0, ya nilainya 1. Itu ya. Kalau bilangan dipangkatkan dengan 0, itu nilainya 1. Jadi ketika ini gelang keempatnya adalah warna hitam, artinya dikali 10 pangkat 0. Nah, makanya di sini saya tuliskan dikali 1 ya, karena 10 pangkat 0 itu nilainya 1. Gitu. Nah, lalu yang kelimanya adalah coklat. Nah, ini kan sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir ini toleransi, ya, bukan nilai dari resistansinya. Nah, yang coklat ini kita lihat toleransinya di sini adalah plus minus 1%. Gitu ya. Plus minus 1%. Jadi kita tuliskan dulu, plus minus 1%. Nah, kita udah dapat nih nilainya 3, 3, 9, kemudian kali 1, ya karena 10 pangkat 0, plus minus 1%. Lalu kita turunkan, bagaimana cara menuliskannya? Ya kita tuliskan saja. Yang tiga angka utama ini kita langsung turunkan. 339. Kali 1. Ya tetap ya 339. Kalau nanti pengkalinya 100 ya berarti 33900 nanti ya, tambahin nolnya 2 di sini. Kalau misalkan pengkalinya biru 10 pangkat 6, ya tambahin di sini nolnya 6. 339 00000 ya 6 kali. Ohm, satuannya ohm, plus minus 1%. Plus minus 1%. Tadi saya sempat singgung, toleransi itu ya artinya bisa dibilang nilai errornya gitu ya. Nilai errornya itu kurang lebih 1%. 1% dari mana? Dari 339. Jadi sebetulnya si nilai resistor ini belum tentu 339 ya. Bisa jadi kurang 1% dari 339 atau lebih 1% dari 339. Lalu bagaimana kita mencari nilai yang sebenarnya ya? Jadi kita bisa cari nilai resistansi minimumnya dan resistansi maksimumnya. Nilai resistansi minimum kita bisa dapat dari 339 nilai ininya, resistansinya, dikurangi dengan 1% dari 339, yaitu ini. 339 ini kali ya. Saya harusnya menuliskannya jangan titik ya, jadi bisa bingung gitu ya. Takutnya bingung teman-teman. Ini kali 0,01, artinya 0,01 ini 1% ya. Konversi dari 1% ke bentuk desimal jadi 0,01 ya. Nah, jadi 339 kali 0,01 itu 3,39. Ini 1% dari 339. Hasilnya berapa nilai minimumnya? 335,61 ohm. Maksimumnya sama ya. Bedanya yang maksimum berarti ditambah 339. Jadi 342,39 ini nilai maksimum, ini nilai minimum. Ini bukan tanda minus, ini sampai ya, rentang ya. Jadi R min sampai R max. Jadi nilai resistansinya yang mungkin terjadi di resistor ini adalah 335,61 sampai 342,39 ohm. Yang ini silakan yang mau bertanya dulu. Mumpung masih di sini di bahasan ini.
Ada? Sudah jelas? Ufa, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Alfa Wali Rizkila, MPM 2170-0201. Izin bertanya, Pak, untuk cincin toleransinya, misal untuk warna kuning kan kosong. Ya. Tidak ada angkanya. Jadi, gimana, Pak? Ya, jadi untuk nilai toleransi hampir dipastikan ya untuk toleransi ini yang akan muncul nanti adalah hanya warna-warna ini, coklat, merah, kemudian emas, perak, atau tanpa warna gitu. Yang lainnya itu nggak ada buat tuh toleransi gitu. Seperti itu. Begitu ya, Aufa. Selanjutnya Erik, silahkan. Erik Triputra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin. Pertanyaannya Pak, jika cincin warnanya lebih dari 4 itu ada nggak Pak? Cincin warna lebih dari 4, ya itu tadi ya. Jadi ini sebetulnya sudah 5 sebetulnya ya, cincin warnanya sudah 5. Nah, tapi ada yang 6 ya yang tadi. Nah, ini ada 6 cincin warna. Ini maksimal. Maksimal tuh 6 cincin warna. Toleransi yang gelang yang ke-6 itu sudah dipastikan dia nilainya adalah temperatur koefisien gitu ya. Sementara untuk yang ke-5 itu adalah toleransi. Jadi si toleransinya bergeser gitu. Nah, menentukannya itu kita lihat aja yang menentukan gelang pertamanya yang mana. Kita lihat aja ada 2 gelang yang terpisah. Nah, itu adalah temperatur koefisien dan toleransi. Seperti itu. Itu ya, Erik ya. Jadi yang paling banyak itu 6 gelang gitu. Tapi untuk perhitungan ini berlaku untuk sampai ke yang 5 gelang warna. Di sini ada 5 gelang warna. Jadi tanpa koefisien temperatur. Gitu. Selanjutnya Zaki, silakan Zaki. NPM 2170020011. Izin bertanya. Ya. Untuk warna-warna itu apakah hampir sama dengan warna spektrum warna pelangi, atau cara ngehafalin warna-warna pada gelang itu gimana Pak? Oke, cara ngapalinnya ya. Bagus. Ini Pak, biar mudah ngapalinnya gimana? Biasanya mungkin setiap orang punya trik tersendiri ya buat ngafalin warnanya. Kalau saya sendiri biasanya menyingkatnya gitu. Menyingkat dengan nama-nama huruf depannya gitu. Saya menyingkatnya dengan Hicho Mejiku Hibi Uwa gitu. Sampai ke putih ya. Hicho Mejiku Hibi Uwa. Hitam coklat, merah jingga, kuning hijau, biru, ungu abu putih. Nah, gitu. Jadi saya menyingkatnya biasanya seperti itu. Tapi kalian boleh improvisasi ya, silakan. Yang mempermudah kalian itu seperti apa untuk menghafalnya itu silakan. Tapi kalau mau referensi dari saya ya silakan mau dipakai, enggak gitu ya. Kita fokus sampai ke ini, ke putih, karena yang nilainya, yang memiliki nilai untuk nilai resistansinya ya. Nah ini, itu dari hitam sampai putih gitu ya. Dari 0 sampai 9. Sementara untuk yang 3 terakhir ini dihafal terpisah aja. Emas, perak tanpa warna itu lebih ke 5%, 10%, 20%. Gitu. Menghafalnya seperti itu. Mungkin ada hafalan tambahan untuk toleransi coklat dan merah. Jadi 1% dan 2%. Khusus untuk toleransi. Gitu. Karena sisanya ini ya hanya nilainya atau enggak dia pengkalinya gitu. Kali 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan seterusnya. Lalu ini ada yang unik, ada 10 pangkat min 1, ya 10 pangkat min 2. Nah, ini khusus untuk emas dan perak, ya. Jika ada di gelang keempat, untuk yang ini ya, untuk yang 5 gelang warna, maka dia pengkalinya adalah 0,1 dan 0,01. Jadi bukan lagi kali 10 pangkat 9, 6, dan seterusnya. Seperti itu.
Ini 8 ya, 10 pangkat 8 ya. Saya lihat ini 10 pangkat 6 di tabelnya. Kurang jelas. Jadi ini pokoknya berurut aja. Ini sesuai dengan urutan ini angka ini. 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 9. Ya, ada lagi? Silahkan Andrea Taufik. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Andre Taufik Firdaus, NPM 217002016. Izin bertanya Pak, mengenai materi yang tadi dijelaskan di awal tuh Pak, karena resistor itu dianalogikan sebagai Pintu hubungan air. ya Pak, kan semakin besar resistor maka arus semakin kecil, atau dalam artian tuh dianalogikan di sebuah lampu semakin redup ya Pak. Ya. Nah, maka dari itu, apakah jika dipasang resistor lebih besar gitu, bisa disebut sebagai menghemat arus atau penghematan daya gitu Pak, resistor itu? Gimana Pak? Kalau secara kinerja rangkaian, sebetulnya si arus ini ya kalau kita pasang resistor di dalamnya, menghitung hemat atau tidaknya itu kan kita lihat dayanya nanti ya, daya yang dikonsumsinya berapa. Nah, nanti kita harus kembali ke perhitungan dayanya, gitu ya, ke perhitungan dayanya. Jadi yang dihitung bukan semata si nilai resistansinya ya, tapi kita harus ukur nilai output dari keluarannya gitu ya, output dari keluarannya. Tapi kalau secara sederhana, si penambahan resistor ini kan menghambat pergerakan arus ya, menghambat keluarnya arus untuk keluar lebih besar lagi gitu ya. Artinya ada arus yang tertahan. Kalau kita analogikan seperti si arus ini adalah air atau ya air yang ada di bendungannya gitu ya. Berarti kan semakin ditahan semakin sedikit yang digunakan gitu ya. Semakin ditahan semakin sedikit yang digunakan. Ya bisa kita ambil kesimpulan kalau untuk energi yang dipakai oleh lampu ya semakin hemat gitu, semakin kecil gitu ya. Energi yang dipakai, kalau kita bicaranya energi yang dipakai oleh lampu ya. Energi yang dipakai oleh lampu itu semakin kecil seperti itu. Gitu, Andre. Ya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Raditya Akbar. Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Raditya Akbar Fadilah. Mau bertanya tentang nilai minimum dan maksimal. Apa itu mau berapapun angkanya, apa emang 0,01%? Boleh diulang Pak pertanyaannya? Ya, diulang lagi ya. Kan itu nilai minimumnya 0,01. Ya, ini ya. Nah, itu ngikut yang toleransi apa mau berapapun angkanya tetap 0,01? Ini ikut toleransi ya, ikut toleransi. Jadi kebetulan kan ini coklat nih warnanya. Kita lihat coklat di sini 1%. Kalau ini warnanya emas, dia plus minus 5%. Maka kita ganti satu ini dengan 5%. Gitu. Nah, maka nilainya itu di sini nggak akan 0,01. Gitu. Kalau 5/100, berarti di sini kan 0,05 ya, kalau 5% gitu. Seperti itu ya, Raditya. Gitu. Jadi kita ikuti berdasarkan warnanya. Warna ini menentukan nilai dari toleransinya. 1%, 2%, 5%, 10%. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Satu lagi terakhir. Kalau tidak ada, saya mau lanjut. Jadi itu ya, cara menghitung resistansinya ya, kalau berdasarkan gelang warna seperti ini. Ya nanti kalau gelangnya cuma 4, berarti yang keempat ini hilang ya. Yang keempat ini hilang. Jadi cuma ada gelang 1, 2, 3, dan 5 saja nantinya. Nah, yang pengkalinya itu berubah. Bukan lagi yang hitam, karena hitam kan nggak ada ya. Jadi pengkali itu, koefisien pengkali itu adalah gelang sebelum gelang toleransi. Nah, itu pengkali. Kalau hitamnya nggak ada, berarti kan yang putih nih.
yang terakhir sebelum toleransi. Nah, ini pengkali. Jadi nilainya nanti 33 kali 10 pangkat 9. Gitu. Karena ini 9 kan ya, putih ini. Itu kalau gelangnya cuma 4. Jadi tergantung si warna gelang terakhir sebelum toleransi itu warna apa. Gitu. Kalau warnanya hijau ya berarti 10 pangkat 5 dikalinya. Gitu. Oke, saya lanjut aja karena masih banyak ya ini. Oke, ini untuk konversi satuan tadi ya 1 ohm itu lambang atau ini lambang ya, ini lambangnya 1 omega ya. 1 kilo ohm ini kalau untuk konversinya adalah 1 kilo itu 1000 ohm, 1 mega itu 1000 kilo ohm, 1 mega ohm itu 1.000.000 ohm. Ini bedanya kilo, ini ohm. Oke. Coba nih ada soal, ada yang mau ini nggak? Ada yang mau nyoba nggak? Dengan Hicha Magiku Hibi Uap tadi, kira-kira nilai yang pertama ini berapa? Yang kedua berapa? Yang ketiga berapa? Merah, 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 emas. Kuning, biru, coklat, emas. Coklat, ungu, emas, putih. Ingin menjawab, Pak. Silakan, Andre. Yang merah itu 2, yang merah pertama 2, merah kedua 22 tambah 10 pangkat 2 dikali emas kan toleransinya 5% itu, Pak. Jadi 22 pangkat 10 pangkat 2 22.200 toleransinya 5%. Oke, betul. Selanjutnya yang nomor 2. Siapa? Selain Andre ya, yang lain? Saya Pak izin menjawab Pak. Silakan. Yang pertama kuning 4. Ya. Kemudian yang biru 6. Terus yang coklat kali 10. Ya. Yang emasnya toleransinya 5%, Pak. Jadi 4. Berapa nilainya? Iya, Pak. 4 46 460. Oke. Toleransinya 5%, Pak. 460 ya, karena pengkalinya 10 ya. Ya, Pak. Angka intinya 4 dan 6. Yang terakhir? Enggak, yang ketiga. Nah, ini bedanya nih, ada emasnya ya di sini. Pengkalinya dia emas. Toleransinya perak ya. Jadi kalau pengkalinya emas, nah berarti dikalinya 0,1 yang tadi ya. Nah, ini pengkalinya 0,1. Kemudian Saya Pak boleh? perak 10%. Jadi berapa? Coklat? Ungu? Berapa? Bani? Coklat 1. Ungu 7. 1,7. Kemudian emas 0,1. Dikalikan jadi 1,7 ya, Pak? Ya, 1,7 dengan toleransi 10%, kurang lebih 10%. Oke. Ya, udah. Jadi 1,7 toleransinya 10% gitu ya. Ya, Pak. Baik. Ini saya skip aja. Kalau ini kan dibalikan ya. Kira-kira warnanya apa gitu ya. Nanti kalian coba sendirilah. Kita lanjut ke yang tadi ya. Ada SMD.
Nah, ini dikeluarkan oleh Electronic Industry Alliance atau aliansi elektronika industri ya, yang di sini dia punya angka ya di badannya gitu ya. Nah, lalu cara menghitungnya seperti apa? Di sini ada yang namanya sistem 3 dan 4 digit. Artinya apa? Di badan itu ada yang 3 digit, ada yang 4 digit. Nah, seperti ini ya. Ini ada yang 4 digit, ada yang 3 digit. Contoh menghitung yang 3 digit dulu. Nah, angka terakhir adalah pengkalinya ya, pengkalinya. Jadi kalau angkanya 0, itu 10 pangkat 0. Kalau angkanya 3, 10 pangkat 3. Jadi untuk yang 3 digit ini, dia yang pertama 450 itu artinya 45 ohm kali 10 pangkat 1, yaitu 45 ohm. Untuk yang 27 atau 273 artinya 27 ohm dikali 10 pangkat 3 adalah 27.000 ohm atau 27 kilo ohm. Lalu yang 4 digit seperti apa? Sama ya, yang angka terakhir yang pengkali. Berarti dia punya 3 nilai. Nah, 799 itu adalah nilai resistansinya, untuk 2-nya ini adalah koefisien pengkali. Jadi 10 pangkat 2. Nah, jadi 79900 atau 79,9 kilo ohm. Ini juga sama, berarti ini pengkaliannya yang 10 pangkat 3 ya. Nah, jadinya adalah 173.000. Nah, tapi juga ada yang menggunakan kode huruf R, contohnya seperti 0R5. Nah, berarti apa? Si R-nya ini adalah 0,1 ya, koma ya. Atau intinya kalau ada R, yaitu komanya lah gitu. Berarti 0,5 ohm, dan kalau ada 0R01 artinya komanya itu antara 0 pertama dan 0 kedua gitu di sini. Nah, penggunaan huruf R digunakan sebagai penunjuk posisi titik desimal untuk tekanan atau resistansi dengan nilai yang lebih rendah dari 10 ohm. Jadi si R ini adalah posisi dari titiknya atau komanya. Nah, untuk si seri X96 ini toleransinya 1%. Toleransinya 1%. Ini udah dijelaskan. Nah, untuk seri E96, nah, kalau yang tadi kan ini ada dua ya, saya ulangi ya, biar tidak pusing. Ada 2 tipe ya, untuk yang dari EIA ini. Ada yang sistem 3 dan 4 digit. Nah, ini yang tadi ya, cara menghitungnya seperti tadi yang saya jelaskan. Dan kemudian ada yang sistem atau seri E96. Nah, dia itu punya kode kalau untuk seri E96. Kita harus baca tabel untuk menentukan nilai resistansinya. Sebagai contoh, ada resistor dengan kode 04. Nilainya berapa? 107 ohm. Kalau yang kodenya 60, 412 ohm. Pak, dari mana? Ya, saya juga nggak bisa menghafal ini gitu ya, karena ini terlalu banyak buat saya ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menghafal, silahkan gitu ya. Tapi untuk kodenya kita lihat dari 01 sampai 96. Makanya dia kan dibilang seri E96 itu karena sampai kode 96. Nah, di sini. Contohnya ya. Di tulisannya ada 01A. Nah, cara menghitungnya seperti apa? 01 ini kita lihat di tabel 01. A-nya kita hiraukan dulu. 01 itu adalah 100 ya. Artinya dia 100 ohm. Nah, ini juga sama. 38 itu berapa? 38 kita cari di tabel. Ya, 38 itu nilainya adalah 243 ya. 243. Nah, lalu kita masuk ke huruf di belakangnya. Contoh yang pertama tadi adalah 01A ya, 01-nya 100, A-nya berapa? Kita lihat A-nya 1. Artinya 100 dikali 1. Maka nilainya tetap 100. Sementara yang kedua adalah 38C. C-nya berapa? 100. Nah, berarti kita kali 100. 38 nilainya adalah 243 ya. Kita kali 100.
tambahkan saja nolnya 2. Seperti itu. Jadi 24.300 ohm. Toleransinya sudah pasti 1%. Gitu. Toleransi. Jadi yang kita hitung hanya nilai kodenya dan faktor pengkalinya. Ada Z, ada Y per R, ada X atau S, kemudian ada A, ada BH, ada C, D, E, F. Nah, ini tergantung ya, kalau kita menemukan nanti kodenya E ya dikali 10.000 gitu ya. Kita udah 1 jam ya. Ini saya bahas, mungkin di IPA juga udah dibahas ya, di IPA. Resistor pada rangkaian saya percepat aja. Ada rangkaian seri, ada paralel ya. Nah, ada seri sirkuit, ada paralel sirkuit. Oke, untuk rangkaian seri dulu ya. Rangkaian seri. Kalau dalam rangkaian kan nanti seperti ini ya cara merangkainya. Lalu cara menghitungnya seperti apa? R totalnya atau resistansi totalnya kita bisa hitung dengan langsung menjumlahkan nilai dari resistansinya. 2, 5, dan 7 kita jumlahkan. Hasilnya adalah 14 ohm, itu R totalnya. Nah, sementara untuk yang, oke ini masuk ke hukum ohm dulu. Ada tegangan itu I kali R. Nah ini ya, atau kita bisa cari R-nya dengan memindah ruaskan salah satu komponennya yaitu I, jadi V per I kalau mencari R dengan yang diketahuinya adalah tegangan dan arus, maka kita bisa cari R totalnya. R totalnya adalah V per I. Oke, selanjutnya, nah ini aplikasi dari rumus yang tadi ya, silahkan dibaca saja. Saya rasa sudahlah di SMA atau di SMK juga, apalagi yang SMK gitu. Nah, untuk yang paralel ngitungnya seperti apa? Kita gunakan rumus ini ya, 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 R3 dan seterusnya sampai ke Rn, artinya ada berapa R di sana. Gitu. Nah, jadi contohnya di sini ada 10 ohm, 2 ohm, dan 1 ohm. Kita masukkan di persamaan yang tadi ya. 1 per R total sama dengan 1 per 10, 1 per 2, 1 per 1. Gitu ya. Jadi nanti kita peroleh 1 per R totalnya adalah 1,6. Nah, banyak yang salah di sini. Jadi udah nemu 1 per R total tuh dianggapnya ini adalah R total, padahal belum. Ini masih 1 per R total. Kita harus cari R totalnya dibalik gitu ya. Jadi kita masukkan di sini R total dikali 1 per RT. Ini caranya ini adalah mengkalikan kedua ruas dengan 1 per R total. Nah, jadi sama dengan untuk 1 per RT-nya sendiri kan kita udah tahu 1,6 nilainya. R total kali 1,6 sama dengan 1,6 kali R total. Sebentar. 1 per R total. Oh iya ya, ini R totalnya kan ya. 1 per 6. Nah, sebetulnya saya jarang menggunakan cara ini ya. Kalau kita udah nemu ini ya, 16 per 10, ya kita balik aja, R total per 1 ya sama dengan 10 per 16. Itu nilainya. Gitu. Jadi nilai akhirnya adalah 0,625. R totalnya ya sebetulnya kalau saya sih lebih ke pindah ruas aja. R totalnya ke kanan, 1,6-nya ke kiri. Atau saya tuliskan saja biar kalau teman-teman pusing cara yang ini kan ada 1 per RT ya. Sama dengan 1,6. Nah, kita pindahkan RT-nya ke kanan, 1,6-nya ke kiri. Itu kalau pindah ruas, 1 per, ini jadi 1 per 1,6 sama dengan R total. Ini saya nulisnya pakai keypad ya, jadi seperti ini. Ya, ini kurang lebih sama lah dengan yang ini.
RT sama dengan 1/1,6. Hasilnya 0,625. Jadi prinsip pindah ruas tuh ya kalau tadinya di atas dia jadi di bawah. Kalau dia tadinya di bawah dia jadi ke atas. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada satu kondisi ya. Ketika terjadi korsleting seperti ini. Apa yang terjadi ketika misalkan si resistornya rusak dan bocor resistornya. Nah, yang terjadi adalah semua arus akan mengalir ke si yang bocor itu. Jadi ini nantinya bisa tidak bekerja ya si rangkaiannya gitu ya, jadi short circuit. Selanjutnya ada rangkaian kombinasi resistor paralel dan seri ya. Jadi ini juga bisa kita ganti dengan rangkaian kombinasi ya. Dengan si resistor yang paralelnya kita bisa ini dulu sederhanakan dulu ya, kita satukan dulu hingga akhirnya si rangkaian tersebut membentuk rangkaian seri. Dan ini kita tinggal jumlahkan. Nanti di penugasan sajalah untuk ini. Ini saya skip, saya PR-kan saja karena waktunya sudah tidak cukup. Untuk sekarang ya saya mau sesuai rencana kita. Jadi silakan teman-teman akses link ini. Saya sudah siapkan linknya. Quizizz.com ya. Nah, teman-teman silakan akses link yang ada di kolom chat Zoom. Yang sudah punya aplikasinya kemungkinan akan didirect ke aplikasinya. Bagi yang belum download aplikasinya kemungkinan didirect ke halaman web gitu ya. Silahkan dicoba dulu. Saya mau aktifkan dulu, mau di start dulu. Belum ada yang gabung. Saya share link ininya biar teman-teman lihat. Ada yang bisa masuk dengan linknya? Zoom-nya tinggal dengerin suaranya aja lah, kan masih on juga. Ini bertanya Pak, buat Ya. ID namanya pakai NPM terus nama gitu Pak? Apa nama aja ya? Cukup. Nama aja cukup, silakan nama aja. Ya Pak, baik. Di sini saya akan bandingkan ya di partisipan yang hadir kan 58. Kalau semua ikut berarti kan harus ada 58 nih di sini. Kalau ada kesulitan saat masuknya diskusikan saja.
Saya cek sudah ada 49, tapi di sininya masih 0 ya. Sudah 52 orang. Oke. 57 orang. Nah, ini saya kick dulu. Ini saya nyoba tadi. Hanya 5 soal. Ya, kurang lebih 2 menit beres lah. Ya, 58 orang kita start ya. Ada yang belum gabung? Ada yang belum bisa masuk? Dari jumlahnya sudah sesuai. Kita mulai saja ya. Silakan kalian fokus ke kuisisnya. Pak, izin Pak, yang saya keluar kok Pak. Nggak apa-apa, yang keluar di ini dulu aja. Nggak apa-apa. Kalau mau coba ini lagi, masuk lagi lewat link yang tadi. Waktunya ini ya, terlalu kecepatan ya? Iya, Pak. Mungkin saya Lumayan, Pak. settingnya salah ya waktunya. Saya end dulu. Bagi tadi yang belum masuk juga, nggak bisa masuk. Padahal saya udah setting per soal nih, waktunya jadi disesuaikan dengan soalnya. Coba Aditya Pratama tadi ngejawab berapa soal? Satu soal, Pak. Baru 1 soal ya. Oke. Iya, Pak. Saya yang klasik aja lah pakainya. Tadi itu fitur baru, jadi saya juga baru nyoba gitu ya. Nah, ini kodenya. Saya share lagi di Zoom ya. Kita pakai yang kedua. Nah, itu kodenya. Sepuluh orang lagi. Nah, orang lagi.
Silakan yang belum, ayo. Segera. 50. Ada yang keluar ya, satu orang. 57 itu kan dengan saya ya, berarti ada 56. Ada 3 orang lagi, silakan. Pak, maaf sebelumnya. Ya, Punya saya nggak masuk-masuk, Pak. nggak masuk-masuk. Udah diklik linknya, masih nggak masuk? Udah, Pak, udah diklik. Namanya siapa? Ajmi, Pak. Azmi ya, Azmi. Oke. Iya. Ada lagi yang kayak Azmi? 2 orang lagi? Oke, nggak apa-apa, karena nanti kan ada namanya Ada, ya. Pak. Sama, oh ada tambahan 1 orang. Paras 2 orang berarti ya. Barusan siapa yang bicara? Pada sudah bisa, Pak. Jody, Pak. Jadi ya. Oke, 2 Iya, orang Pak. yang mengalami apa gangguan ya. Oke, yang berdua tidak apa-apa menonton dulu. Nanti kan saya juga bisa tahu siapa aja yang berpartisipasi, siapa yang enggak, dan berhalangan gitu ya. Oke, silahkan dimulai saja untuk pengerjaan soalnya.
Oke, sebagian besar sudah menyelesaikannya. Ada juga yang masih belum. Punya saya tiba-tiba keluar. Ya, ada yang tiba-tiba keluar, nggak apa-apa. Pak, yang saya tiba-tiba betul 1 ningan, Pak. Empat orang lagi. Saya lihat dulu ya. Barangkali ada yang keluar. Nggak ada progres lagi, berarti kan sudah tidak melanjutkan gitu. Masih ternyata. Sophia masih. Bani juga udah. Tiga orang lagi. Yang Paras Paras. sudah keluar, Pak, nggak bisa masuk lagi. Paras ya keluar ya? Nggak bisa I masuk am lagi. speed siapa? Oke, saya anggap sudah aja ya. Sudah selesai. Atau bentar. Sophia yang masih ya? Oh, udah beres. Nah, baik. Ya ini hasilnya ya dari 5 soal. Mungkin tidak mewakili semua yang saya sampaikan, tapi poin-poin intinya sih sudah inilah terwakili ya oleh soal tadi. Usahakan atau kalau untuk minggu depan jangan menggunakan nama samaran ya. Gitu ya. Jadi karena saya 10 besar dari pemenang kuis ini akan masuk ke nilai gitu ya. Akan masuk ke nilai tambah buat teman-teman sekalian saat nanti saya menggabungkan nilai tugas dan lain-lain gitu ya. Nanti ada nilai kuis juga. Salah satunya dari sini nilainya. Yang 10 besar saya masukkan, yang di bawah 10 besar tidak saya masukkan karena bisa jadi malah mengurangi nilai total kalian gitu. Bagi yang ingin berkesempatan menambah atau membantu nilainya ya usahakan masuk 10 besar. Gitu ya. Jadi ya ini semi kompetisi lah gitu di akhir perkuliahan. Oke, untuk top frag itu siapa? Top frag siapa? Masa nggak ada orangnya nih? Nggak ada yang ngaku ini ranking 1. Hapus aja, Pak. Ya hapus aja ya. Kalau nggak ada yang ngaku ya saya hapus. Iya. Pak, hapus, Pak. Sekali lagi jangan pakai nama samaran ya. Berarti 10 besarnya naik, nih ada yang masuk tadi Denaro berarti menjadi masuk ya. Nah, yang pertama adalah Fikri Aziz Bilgrami ya. Selamat buat Fikri. Menyelesaikan semua soal dengan benar dan cepat gitu ya, paling cepat gitu. Fikri ini paling cepat di antara yang lain. Sebetulnya sama ya, Ivan juga benar semua, Putra juga sama.
Mungkin dari sisi waktu lebih cepat Fikri gitu ya. Biasanya kalau di kelas saya suka ngasih ini ya, hadiah gitu. Hadiahnya macam-macam lah. Entah itu cemilan atau apa buat yang ranking 1 gitu ya. Tapi karena online ya ucapan selamat aja lah buat Fikri. Fikri mana Fikri? Fikri Aziz. Ya, Pak. Nah, Fikri Aziz ya, selamat ya. Untuk sesi kali ini Fikri peringkat 1 gitu ya di kuisnya gitu ya. Semoga ini jadi pemicu buat kuis-kuis selanjutnya biar tetap ada di ya 10 besar lah minimal gitu ya. Gitu buat Fikri. Jadi ucapan selamat aja ya kadonya ya, hadiahnya ya gitu. Karena kita ya daring seperti ini. Oke, itu akhir dari kuliah kita hari ini. Dengan mengadakan kuis seperti ini, saya harapkan teman-teman semua lebih fokus gitu ya untuk mendengarkan penjelasan dari saya, mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh, karena di akhir ada reward buat teman-teman yang benar-benar mengikuti dan memahami apa yang saya sampaikan gitu ya. Oke, kembali ke sebelum penutup, kembali ke materi tadi, ada yang ditanyakan dulu nggak? Untuk materi dalam rangkaian tadi ya, yang seri paralel, itu akan saya lakukan penugasan saja biar teman-teman lebih paham lagi gitu ya. Nanti ada infonya di Google Classroom, silahkan dicek saja. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, saya mau cukupkan aja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan di pertemuan keempat ya. Yang belum screenshot ya, belum print screen, belum screenshot, silahkan di screenshot dulu untuk bukti perkuliahan hari ini. Saya share lagi slide-nya ya, biar bagus ininya hasil screenshot-nya. Silahkan diambil dulu gambarnya, bukti bahwa kita sudah melakukan perkuliahan di hari ini. Berdasarkan survei kemarin kan ada yang pengen streaming, ada yang pengen Zoom. Jadi saya akan lakukan kombinasi di beberapa pertemuan nanti ke depan ya akan saya lakukan dengan streaming juga ya. Artinya kalian menonton video pembelajarannya dan mengerjakan apa yang saya tugaskan seperti itu. Jadi ini untuk mengakomodir keinginan teman-teman semua gitu ya. Jadi biar enggak yang 40% ya, kalau nggak salah 40%-an biar terpenuhi juga keinginannya. Mungkin kan pertimbangannya kan koneksi juga ya, sering putus-putus dan lain-lain. Silahkan Lutfi. Pak, izin berbicara mengenai materinya, boleh di-share ya Pak ya? Ya, baik. Untuk materi selalu akan saya upload di Google Classroom ya, silahkan dicek saja. Jadi materinya silahkan di-download di Google Classroom saja. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup sekian dulu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi, insya Allah jumpa lagi minggu depan. Sekian, mohon maaf atas apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.